Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama dengan dipertemukannya kita dengan bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan puasa. Maka marilah kita manfaatkan sebaik mungkin Ramadan ini dengan puasa yang paling berkualitas, puasa yang diisi dengan amal-amal yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan di dalam diri kita, amalan apa yang paling bagus, yang paling baik, yang menjadi prioritas untuk diamalkan di saat kita berpuasa? Apakah sholat? Apakah berzikir? Apakah membaca Al-Quran? Ataukah yang lain? Nah, maka kalau dilihat dari puasa itu sendiri, ada satu hikmah yang tersimpan di dalamnya, yaitu adalah bagaimana kita semua belajar dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang saudara-saudara kita kaum du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang serba kekurangan. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita akan mereka. Ingatkan kita akan lapar, ingatkan kita akan haus, ingatkan kita akan serba keterbatasan dalam hidup ini. Maka puasa yang paling utama adalah yang mengingatkan seseorang akan hal tersebut. Sehingga ibadah yang paling utama dilaksanakan di dalam kita berpuasa adalah sedekah. Sehingga disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau lebih di saat masuk di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan kedermawanan beliau itu melebihi angin yang berhembus. Cepatnya melakukan kebaikan tersebut, sedekah. Sehingga disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau mengatakan, ahabbu lirrajuli az-ziyadatu bil jud fi syahri Ramadan iktidaan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling disukai bagi seorang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah az-ziyadatu jud, adalah bertambahnya kedermawanan orang tersebut di bulan Ramadan sebagai bentuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di hari-hari biasa saja disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa miskin di saat beliau bersedekah. Bahkan dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, tidaklah pernah sama sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta suatu harta apapun kemudian beliau mengatakan tidak. Artinya beliau senantiasa memberi pada saat diminta. Dulu ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta harta, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan. Ya, dalam riwayat dikatakan sampai memberi domba, ya, satu lembah. Kemudian keesokan harinya orang itu datang lagi meminta lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga hari setelahnya datang lagi sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak punya apa-apa. Sehingga kemudian beliau mengatakan, ya, carilah pinjaman biar itu menjadi tanggunganku. Maka di saat melihat ini
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kita tidak dibebani dengan sebuah kebaikan yang itu di luar kemampuan kita?" Maka dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, "Ya Umar, begitulah saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kedermawanan yang sangat luar biasa, dan dikatakan di bulan Ramadan Nabi SAW jauh-jauh melebihi kedermawanan di hari-hari yang lain. Maka marilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Ramadan ini dengan mewujudkan puasa yang paling istimewa. Ia adalah puasa yang mengantarkan jiwa kita ada kasih sayang kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang dalam kesempitan, orang-orang yang dalam kesusahan. Karena hakikat dari puasa itu adalah mengajarkan kita akan rasa tersebut. Maka sungguh beruntung orang-orang yang kemudian bisa menjalankan ibadah puasa, tetapi dia senantiasa bisa memberikan manfaat terbaik bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan puasa kita puasa yang istimewa dan puasa yang terbaik, puasa yang dicintai Allah dan Rasulnya, sehingga itu pula puasa yang akan mendapatkan keutamaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.